Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di pembelajaran online di mata kuliah strategi pembelajaran. Pada pertemuan kedua kali ini, saya akan mencoba menjelaskan dan memberikan pemahaman mengenai konsep dasar strategi pembelajaran efektif. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh, hal yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu terkait mengenai bahan kajian atau materi pembelajaran yang kita akan bahas ke depan. Nah, ada 5 bahan kajian yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah pengertian strategi pembelajaran. Yang kedua adalah membedakan model pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Yang ketiga adalah komponen-komponen strategi pembelajaran. Keempat, klasifikasi strategi pembelajaran, dan yang kelima adalah prinsip-prinsip strategi pembelajaran. Nah, kelima bahan kajian atau materi pembelajaran ini perlu kalian pahami sebagai calon tenaga pendidik agar nantinya ke depan kalian bisa memahami strategi pembelajaran yang baik, model, strategi atau metode apa yang kalian bisa terapkan di dalam kelas pada saat kalian terjun di sekolah-sekolah. Baik, untuk bahan kajian yang pertama atau materi pembelajaran yang pertama adalah berkaitan dengan strategi pembelajaran atau definisi atau pengertian dari strategi pembelajaran itu sendiri. Sebelum kita melangkah ke slide berikutnya yang membahas mengenai definisi strategi pembelajaran yang dikemukakan oleh para ahli, maka terlebih dahulu kita harus memahami bahwa hakikat dari strategi pembelajaran merupakan pemilihan strategi, ya, berkaitan dengan pemilihan strategi yang merupakan salah satu hal yang penting yang perlu dipahami seorang calon guru atau setiap guru. Mengingat bahwa proses pembelajaran itu merupakan proses komunikasi multi arah antara siswa, antara guru, dan lingkungan. Itu adalah hakikat dari strategi pembelajaran. Nah, terdapat pengertian strategi pembelajaran menurut para ahli yang menyatakan bahwa menurut Ditz dan Curry pada tahun 2005 yang menyatakan strategi pembelajaran adalah komponen-komponen dari suatu set materi termasuk aktivitas sebelum pembelajaran dan partisipasi peserta didik yang merupakan prosedur pembelajaran yang digunakan di kegiatan selanjutnya. Artinya bahwa menurut Ditz dan Curry bahwa strategi pembelajaran itu tidak hanya dihitung pada saat atau tidak hanya dilihat pada saat siswa itu berpartisipasi dalam kegiatan inti, namun strategi pembelajaran ini terhitung atau termasuk pada saat aktivitas sebelum pembelajaran. Jadi, kemudian yang kedua adalah Gilletts and Elite pada tahun 1990 yang menyatakan bahwa strategi pembelajaran ini merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan metode pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu. Jadi, menurut Gilletts ini bahwa strategi pembelajaran itu cara atau tindakan-tindakan apa yang dilakukan seorang guru dalam menyampaikan metode pembelajaran di dalam kelas atau lingkungan-lingkungan tertentu. Nah, dari kedua argumen dari para ahli ini, maka dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran itu adalah merupakan cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga memudahkan peserta didik dalam menerima dan memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh tenaga pendidik, yang pada akhirnya nanti tujuan pembelajaran dapat dikuasai di akhir kegiatan pembelajaran. Selanjutnya adalah cara menetapkan strategi pembelajaran. Jadi, pemilihan strategi
pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran itu tentunya harus berorientasi pada tujuan pembelajaran yang merupakan poin pertama, yaitu rumusan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selain itu juga tentunya kita melihat analisis kebutuhan atau karakteristik peserta didik yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga adalah jenis materi pembelajaran yang nantinya seorang guru akan bahas di proses pembelajaran. Hal yang perlu kita pahami bersama bahwa terdapat beberapa metode dan teknik pembelajaran yang dapat digunakan seorang guru, tetapi baik teknik, baik metode dan lain-lainnya itu bisa saja atau tidak semua sama efektifnya dalam hal mencapai tujuan pembelajaran, sehingga memang dibutuhkan kreativitas guru dalam memilih strategi pembelajaran yang baik, sehingga metode atau teknik yang digunakan itu bisa efektif diterapkan dan dapat diterapkan dan diaktualisasikan ke peserta didik. Baik, kita akan bahas satu-satu bahwa dalam melakukan pemilihan strategi pembelajaran, tentunya hal yang pertama yang kita lihat adalah rumusan tujuan pembelajaran. Nah, penetapan tujuan pembelajaran itu merupakan syarat yang mutlak bagi guru dalam memilih metode apa atau teknik apa yang digunakan dalam menyajikan materi pengajaran. Tujuan pembelajaran itu merupakan sasaran yang hendak dicapai pada akhir pengajaran, serta bagaimana kemampuan akhir yang dimiliki oleh siswa. Makanya dalam menetapkan strategi, tujuan pembelajaran ini merupakan syarat mutlak yang harus dilihat oleh seorang guru. Kemudian analisis kebutuhan. Kedua ini berkaitan atau berkenaan dengan analisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Seperti kita ketahui bahwa analisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik itu tentunya berbeda-beda. Ya, ada yang siswa yang memang cepat memahami, ada yang sedang dan ada yang lambat. Sehingga memang peran seorang guru memang untuk memahami kebutuhan peserta didik dan memahami perbedaan karakteristik peserta didik itu seorang guru harus betul-betul melakukan analisis sebelum menetapkan strategi pembelajaran. Pertimbangan dari sudut peserta didik itu tentunya harus melihat bagaimana sih kondisi siswa, mana tingkat kematangan siswa, bagaimana sih gaya belajarnya siswa, sehingga ketika kita sudah melakukan pengamatan atau observasi awal, tidak susah seorang guru untuk menentukan strategi pembelajaran. Nah, poin ketiga adalah jenis materi pembelajaran. Jadi bahan atau materi pembelajaran ini berkaitan dengan konten yang akan dipelajari, yang akan disampaikan seorang guru. Sehingga memang untuk menetapkan strategi pembelajaran ya harus disinkronkan dengan materi pembelajaran. Jangan sampai materi pembelajaran A tetapi strategi pembelajaran itu tidak nyambung. Jadi memang harus dicocokkan antara materi pembelajaran dengan strategi pembelajaran apa yang kita gunakan, sehingga memang pada saat pengaplikasiannya itu tepat sasaran. Baik, di slide ini kita akan melihat perbedaan model pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Yang pertama kita akan bahas mengenai strategi. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa strategi pembelajaran itu merupakan cara-cara yang dipilih dan digunakan seorang pengajar untuk menyampaikan materi
pembelajarannya sehingga apa yang disampaikan, materi apa yang dikemukakan seorang guru ini dapat lebih mudah dipahami peserta didik, dapat menerima dengan baik, dapat dicerna dengan baik, sehingga pada akhirnya tujuan pembelajaran ini dapat dikuasai pada akhir kegiatan belajar. Kemudian untuk model pembelajaran itu sendiri, hakikatnya adalah model ini sebuah bentuk pembelajaran yang tergambar mulai dari awal sampai akhir pembelajaran, yang tentunya model ini dikemas secara khas oleh seorang peserta didik. Kemudian selanjutnya untuk pendekatan sendiri, untuk pendekatan pembelajaran itu sendiri merupakan sudut pandang atau titik tolak guru terhadap proses berlangsungnya pembelajaran, yang dimana merujuk terhadap pandangan akan terjadinya sebuah proses yang sifatnya general atau umum. Perlu kita ketahui bahwa pendekatan itu, kalau kita mau lihat pendekatan dari jenisnya itu, pendekatan pembelajaran itu terbagi atas dua jenis pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik, dan yang kedua adalah pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada pendidik. Jadi penjelasan singkatnya bahwa kalau untuk pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik adalah berfokus kepada peserta didiknya. Jadi peserta didiknya yang lebih aktif dalam hal menyelesaikan proyek-proyek apa yang diberikan oleh gurunya. Kalau untuk pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada pendidik, di mana seorang pendidik ini lebih menonton atau lebih banyak berperan di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah teknik pembelajaran. Nah, teknik pembelajaran ini bisa diartikan sebagai suatu cara yang dilakukan seorang guru atau tenaga pendidik dalam mengimplementasikan metode pembelajaran secara spesifik. Misalnya misalnya yaitu dengan penggunaan metode ceramah di sebuah kelas, di sebuah kelas dengan jumlah peserta didik yang terbatas, tentunya teknik yang digunakan seorang guru itu tentunya berbeda dengan dengan kondisi kelas yang peserta didiknya lebih sedikit. Ya, jadi ada perbedaan teknik yang digunakan pada kondisi kelas yang banyak dan pada kondisi kelas yang sedikit, karena memang respondennya yang berbeda, sehingga teknik-tekniknya itu juga pun tentunya ada perbedaan. Selanjutnya berkaitan dengan metode. Jadi metode itu sendiri bisa diartikan sebagai sebuah cara yang dipergunakan seorang guru dalam mengimplementasikan rencana yang telah disusun dalam suatu kegiatan yang nyata untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, untuk metode sendiri, ada beberapa metode pembelajaran yang bisa dapat digunakan seorang guru untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran, yaitu adalah seperti halnya metode ceramah, metode demonstrasi, kemudian diskusi, simulasi, metode laboratorium, pengalaman lapangan, brainstorming, debat, dan lain-lainnya. Jadi itu adalah bagian-bagian atau beberapa metode pembelajaran yang dapat kita gunakan dalam proses pembelajaran. Nah, poin yang pertama adalah tujuan. Nah, tujuan dalam hal ini adalah hal atau komponen yang sangat penting dalam sistem pembelajaran. Tujuan ini berkaitan dengan mau dibawa kemana siswanya,
apa yang harus dimiliki oleh siswa, kemudian apa yang hendak dicapai seorang siswa, semuanya itu tergantung dengan tujuan yang ingin dicapai. Sehingga memang tujuan ini merupakan hal pertama dan hal utama dalam penentuan strategi pembelajaran. Kemudian adalah bahan pelajaran. Nah, bahan pelajaran adalah komponen kedua dari sistem pembelajaran, sehingga memang bahan pelajaran ini merupakan inti dalam proses pembelajaran. Artinya memang sering terjadi proses pembelajaran yang diartikan sebagai proses dalam hal penyampaian materi. Selanjutnya adalah kegiatan belajar. Nah, kegiatan belajar yang dimaksud di sini adalah kegiatan belajar itu merupakan kegiatan inti ya, kegiatan inti dalam proses pendidikan, yang dimana dalam kegiatan belajar mengajar akan melibatkan semua komponen pengajaran. Kegiatan belajar yang akan menentukan sejauh mana sih tujuan yang telah ditetapkan itu tercapai. Selanjutnya adalah metode. Nah, metode yang sebelumnya saya sudah bahas bahwa metode adalah cara yang digunakan oleh pengajar dalam menyampaikan pesan pembelajaran kepada peserta didiknya dalam mencapai tujuan pembelajaran, dan komponen-komponen yang juga mempunyai fungsi yang sangat menentukan. Selanjutnya adalah alat. Nah, alat yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mencapai tujuan pengajaran. Alat yang dimaksud di sini adalah biasa dikatakan dengan alat media. Jadi misalnya seorang guru bisa menggunakan media-media pengantar yang dapat menyampaikan pesan dalam proses pengajaran, seperti halnya globe, kemudian patung, media-media yang dapat menyampaikan atau mengantarkan pesan dari tenaga pendidik ke peserta didik dengan baik. Selanjutnya adalah sumber pelajaran. Nah, sumber pelajaran yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat di mana bahan pengajaran ini terdapat atau asal usul belajar seseorang. Jadi sumber pelajaran ini maksudnya adalah asal usul untuk belajar seseorang. Jadi seperti halnya untuk sumber pelajaran itu kan banyak ya. Sumber pelajaran itu bisa saja dari manusia, dalam hal ini adalah keluarga, kemudian sekolah, masyarakat, kemudian apalagi mulai dari buku, bisa dapat ilmu itu dari sosial media, bisa dapat dari YouTube, bisa dapat dari Google, perpustakaan, kemudian selanjutnya bisa dapat dari media massa, ya TV, surat kabar, kemudian bisa juga dapat dari alam lingkungan, kemudian bisa dari alat pengajaran atau perlengkapan seperti buku pelajaran, peta, gambar, kaset, kemudian apalagi spidol dan sebagainya. Bisa juga kita dapat dari museum. Kemudian kita juga bisa memperoleh pengajaran dari aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Kemudian terakhir adalah evaluasi. Ini evaluasi merupakan komponen terakhir dari komponen-komponen strategi pembelajaran yang merupakan komponen terakhir dalam sistem proses pembelajaran. Perlu kita ketahui bersama bahwa evaluasi ini bukan saja berfungsi untuk melihat keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran, namun juga berfungsi sebagai umpan balik bagi guru
atas kinerja dalam pengelolaan pembelajaran. Kemudian melalui evaluasi ini juga, atau kegiatan evaluasi ini juga, tentunya seorang guru itu dapat mengetahui kekurangan dan kekurangan dari siswa seperti apa, kemudian sistem pembelajaran yang dia gunakan seperti apa. Dia bisa melihat sejauh mana efektifnya dampak dari strategi atau metode-metode yang guru gunakan dalam proses pembelajaran. Nah, evaluasi, untuk kegiatan evaluasi dari komponen terakhir dari strategi pembelajaran itu terdapat 2 jenis. Oke, selanjutnya ini adalah bagian dari komponen terakhir dari komponen-komponen strategi pembelajaran yang berkaitan dengan evaluasi, bahwa untuk melakukan evaluasi terdapat 2 jenis, yaitu tes. Yang pertama itu tes yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif dan tingkat penguasaan materi pembelajaran. Jadi bisa ukur melalui tes untuk mengukur kemampuan pengetahuan, penguasaan peserta didik ketika kita sudah melakukan penerapan strategi, metode apa yang kita sudah gunakan atau kita sudah terapkan. Kemudian kalau untuk non-tes, itu adalah alat evaluasi yang biasa digunakan untuk menilai aspek tingkah laku, termasuk sikap, minat, motivasi. Tanya kalau untuk non-tes itu, untuk melakukan evaluasinya itu biasa dilakukan observasi awal. Jadi kita lihat sikapnya itu melalui observasi atau pengamatan, kemudian dilakukan wawancara untuk mengetahui minatnya di mana. Peserta didik ini mungkin minatnya di kesenian kah, atau di bagian komputer dan sebagainya. Kemudian studi kasus dan skala sikap. Jadi itulah tadi jenis-jenis evaluasi yang bisa kita terapkan dalam proses pembelajaran pada tahap evaluasi ya, pada tahap evaluasi. Selanjutnya, bahan kajian selanjutnya adalah klasifikasi strategi pembelajaran. Yang pertama itu strategi pembelajaran langsung, yang kedua strategi pembelajaran tak langsung, yang ketiga strategi pembelajaran interaktif, yang keempat strategi pembelajaran empirik, dan yang kelima strategi pembelajaran mandiri. Nah, untuk strategi pembelajaran langsung, yaitu adalah strategi pembelajaran langsung yang merupakan pembelajaran yang banyak diarahkan oleh guru. Atau dengan kata lain, yang lebih banyak di sini berperan adalah seorang guru yang memberikan arahan, yang memberikan informasi, yang dimana dalam strategi untuk pembelajaran yang langsung ini sangat efektif untuk menentukan informasi atau membangun keterampilan tahap demi tahap. Jadi kalau untuk pembelajaran langsung itu kan ketika kita ingin menggali keterampilan kita atau kita mengasah keterampilan kita, memang strategi pembelajaran langsung itu sangat cocok dan sangat efektif untuk meningkatkan atau membangun keterampilan kita. Selanjutnya yang kedua adalah pembelajaran tak langsung. Nah, di sini dikatakan bahwa pembelajaran tak langsung itu umumnya berpusat pada peserta didik. Nah, pembelajaran
tak langsung ini bertolak belakang dengan pembelajaran langsung, yang dimana kalau untuk pembelajaran langsung itu dia berfokus kepada atau banyak diarahkan oleh seorang guru, tapi kalau untuk pembelajaran tak langsung ini berfokus kepada peserta didik. Jadi dari seorang guru untuk di pembelajaran tak langsung ini hanya sebatas sebagai fasilitator, bukan sebagai penceramah, bukan yang hanya monoton untuk memberikan informasi atau menyampaikan materi secara kontinu dari awal sampai akhir, tapi dia lebih kepada berperan sebagai fasilitator. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah strategi pembelajaran interaktif. Jadi pada strategi ini lebih menekankan kepada diskusi atau sharing antar peserta didik. Tentunya melalui diskusi dan sharing itu tentunya akan memberikan kesempatan peserta didik untuk bereaksi terhadap pengalaman. Artinya dia mengeluarkan semua hasil pikirannya, hasil penemuannya dari pengalaman-pengalaman yang dia sudah lewati, mengeluarkan segala gagasan dan idenya. Selanjutnya yang keempat adalah untuk strategi pembelajaran empirik ini berpusat kepada peserta didik dan berbasis aktivitas, yang dimana ketika kita menerapkan strategi pembelajaran empirik tentunya akan menghasilkan kelebihan, ya. Kelebihan itu adalah meningkatkan partisipasi peserta didik, meningkatkan sifat kritis peserta didik, dan tentunya akan meningkatkan analisis peserta didik. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran mandiri. Nah, pada strategi ini lebih difokuskan kepada perencanaan pembelajaran mandiri oleh peserta didik dengan bantuan guru. Jadi untuk strategi pembelajaran mandiri ini tentunya bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Yang seperti yang saya bilang tadi, bahwa untuk strategi pembelajaran ini memang lebih difokuskan kepada perencanaan pembelajaran mandiri, belajar mandiri oleh peserta didik, tentunya tidak terlepas dari bantuan seorang guru. Nah, untuk strategi pembelajaran mandiri ini juga bisa dilakukan dalam kelompok kecil, atau bisa juga untuk sesama teman. Jadi tidak harus individual, tetapi dia bisa dilakukan per kelompok atau bisa dilakukan sesama teman. Apa kelebihan dari penerapan strategi pembelajaran mandiri? Tentunya membuat atau membentuk peserta didik lebih mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran. Yang pertama adalah berorientasi pada tujuan. Nah, seperti yang saya ungkapkan sebelumnya, bahwa dalam sistem pembelajaran tujuan itu merupakan komponen yang utama. Segala aktivitas pembelajaran mestinya diupayakan untuk bagaimana mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi kembali lagi atau berorientasi lagi kepada tujuan, karena tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran seperti apa. Selanjutnya adalah yang kedua, ini adalah aktivitas. Aktivitas yang dimaksud adalah di sini adalah dengan adanya penerapan strategi pembelajaran, tentunya dapat mendorong peningkatan aktivitas jauh lebih baik lagi. Selanjutnya adalah individualitas. Nah, individualitas ini merupakan prinsip penggunaan strategi pembelajaran ketiga,
Individualitas yang dimaksud di sini adalah dengan penerapan penggunaan strategi pembelajaran tentunya harapannya adalah terjadinya pengembangan individu peserta didik, baik dari kognitifnya, baik dari fisikomotoriknya dan perilaku setiap peserta didik. Jadi dengan adanya penerapan strategi pembelajaran terjadinya pengembangan setiap individu, artinya ada progres, ada perubahan yang terjadi, baik itu pengetahuannya, keterampilannya, dan sikapnya. Selanjutnya itu adalah integritas. Nah, integritas yang dimaksud di sini adalah dengan penggunaan strategi pembelajaran dalam mengajar, tentunya tidak hanya berfokus kepada mengembangkan kemampuan kognitif saja, akan tetapi lebih kepada pengembangan aspek afektif, fisikomotorik, sehingga dengan adanya penerapan strategi pembelajaran harus dapat mengembangkan seluruh aspek kepribadian peserta didik secara terintegrasi. Baik, itulah tadi penjelasan singkat terkait mengenai materi pada pertemuan kedua, yaitu memahami konsep strategi pembelajaran yang efektif. Semoga apa yang saya paparkan, apa yang saya jelaskan, semoga dapat bermanfaat dan dapat diterima dan dapat dipahami untuk para peserta atau mahasiswa yang telah mengikuti pembelajaran online untuk mata kuliah strategi pembelajaran. Untuk itu, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.